di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita mereaksi sekarang belajar dari Rocky Gerung. DPR ancam pidanakan Mahfud. MD netizen gaspol Pak Mahfud. Dari Rocky Gerung official. 1 jam lalu 15.000 yang nonton. Ini FNN ini betul-betul memprotek atau mendorong, mendrive Pak Mahfud ya untuk melawan melawan pemerintahnya sendiri atau melawan DPR ya. Tentu Pak Mahfud senang, tapi kita meragukan ya niat-niat baik dari Pak Mahfud ya, yang memang senang dia berada pada titik kontroversi. Kita lihat, bismillah. Biasa slow, biasanya halo, apa kabar Bu Rocky? Ini selamat menjalankan ibadah puasa hari pertama ya, kepada para viewer kita yang hari ini menjalankan ibadah puasa, dan kita kayaknya agak kesiangan. Tadi malam ada sahurnya ada kesiangan juga nih Bung Rocky ya. Iya, saya nyari buah dulu di pasar tradisional buat sahur, jadi telat terus ketiduran lagi, jadi FNN terlantar sedikit ya. Memang dia sahur. Kan kalau puasa itu syaratnya satu, orang Islam. Jadi nggak wajib Rocky Gerung, nggak usah macam-macam, masuk Islam dulu aja. Kedua, berakal ya. Kemudian yang ketiga sudah baligh ya. Jadi kalau nggak Islam ya nggak usah ikut-ikut sahur, ngapain ya, nggak ada manfaatnya juga ya puasa, nggak bernilai ibadah ya. Jadi supaya nilainya itu 0, dosanya 0 ya, bukan berjuang 0% presidential threshold aja. Kalau supaya berdosa 0 itu masuk Islam. Ini dalam perspektif Islam begitu ya. Ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru bisa ikut sahur, Bang Rocky. Terus disunat. Sunat gampang sekarang, teknologi canggih ya nggak, kayak laser ya. Disunat di laser,
Udah 4 tahun sudah kita seru dari 4 tahun yang lalu supaya Rocky Gerung masuk Islam. Semesta berguncang, itu video yang mengguncangkan jagat maya dulu, sehingga viewer saya waktu itu dari 2000 subscriber itu langsung loncat menjadi 24.000 subscriber dalam waktu 4 hari, tanggal 1, 2, 3, 4 Januari 2019, gara-gara kita ngajak ya Rocky Gerung masuk Islam. Rocky Gerung masuk Islam, judulnya itu. Kemudian judul kecilnya Semesta Berguncang. Video saya yang ketiga yang viral tahun awal 2019. Banyak yang sudah menanyakan saya ini kenapa nggak tayang FNN. Ini memang bulan puasa biasa slow, biasanya suasananya begitu lebih slow gitu. Tapi kita tetap akan kenceng kok, kita jamin seperti itu. Dan saya kira sebenarnya ada satu agenda yang sekarang sangat menarik dan orang masih tunggu-tunggu, itu kelanjutan dari peristiwa dibongkar-bongkarnya 349 triliun ya tindak pidana pencucian uang di Kementerian Keuangan itu. Karena kalau kita lihat kemarin Bung Rocky ya, kalau kita mengamati rapat kerja antara Kepala PPATK Ivan Yustia Pandana dengan Komisi 3 itu, hampir semua itu anggota Komisi 3, bahkan termasuk oposisi, termasuk Demokrat juga, itu menyalahkan Pak Mahfud dan dianggap Pak Mahfud ini melanggar undang-undang, membongkar-bongkar data itu, dan itu bisa dipidanakan gitu. Sebaliknya netizen bilang sama di netizen, gaspol terus Pak Mahfud. Ya, kita mengerti keresahan dari beberapa partai yang menganggap Mahfud itu bermain politik. Memang pas itu bermain politik itu, tetapi ini upaya untuk mempertahankan terutama reputasi Pak Jokowi. Karena kalau ini skandalnya dibuka dan ternyata di dalamnya ada maneuvering di antara partai politik yang ikut bermain di dalam money laundering 349 triliun itu artinya ada permissiveness dari istana. Nah, Pak Mahfud tentu tahu itu, karena itu bagi Pak Mahfud tanpa dia harus membaca perintah atau semacam proposal dari Pak Presiden, dia ambil alih lebih dahulu kan. Jadi dia sebetulnya membuka outlet supaya itu nggak jadi sasus. Karena dianggap bahwa itu ada bagian orang istana yang ikut di dalam money laundering itu kan. Justru Mahfud melakukan fungsi dia terutama sebagai orang yang paham dari awal permainan uang di wilayah-wilayah KPPU itu. Kan itu dasarnya. Karena dia kan, pertanyaan kita, Mahfud membongkar ini di akhir ujung kekuasaan Jokowi, ketika kekuasaan itu sudah melemah ya. Kenapa tidak dari awal? Dari awal 5 tahun yang lalu misalnya. Berarti kita curiga ya tentang motif-motif Mahfud membongkar di ujung kekuasaan ketika semua orang-orang sudah bicara tentang suksesi kepemimpinan dan seorang sudah tahu grip atau cengkraman Jokowi terhadap partai-partai, terhadap segala hal itu sudah hampir nol ya, karena partai juga banyak meninggalkan Jokowi ya, karena tahu kekuasaan Pak Jokowi sudah akan berakhir sebentar lagi, sehingga tidak perlu lagi terlalu takut dengan Pak Jokowi yang sudah kehilangan kesaktiannya sebagai presiden. Dan Mahfud kemudian memunculkan isu ini sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, pertama-tama tentu ya bukan untuk kepentingan istana tentunya kan, bukan untuk kepentingan yang lain, tapi betul-betul Mahfud MD sedang mencari poin ya untuk dia melakukan investasi ya, untuk dia maju sendiri sebagai pemimpin politik di masa depan dengan menaiki gelombang ya skandal di Kemenkyu ya, yang sebenarnya bisa dia bongkar sejak lama. Kan dia orang dalam istana dan tahu segala hal. Penguasa di negeri ini kan cuma 3. Selain Pak Jokowi, Luhut, Mahfud, sama Sri Mulyani. Oversight komite di situ ex officio memang, tetapi justru karena dia ex officio dia lebih peka terhadap masalah ini. Karena masalah ini bisa meledakkan skandal baru tuh. Jadi mending Mahfud
dengan tegas mau katakan saya tahu datanya, karena itu saya ucapkan supaya langsung diproses hukum. Kalau dia ditinggalkan itu bisa jadi bancakan partai politik juga isunya kan. Ya. Saya kira itu poinnya dong. Ya, dan saya kira ini kan macam apa yang memberikan semacam katarsis gitu, karena kalau kita amati ya di publik itu memang ada kemarahan besar sekali terhadap Kementerian Keuangan, terutama setelah kasus Rafael Alun terbongkar, kemudian ada Kepala Bea Cukai Makassar dan Yogyakarta gitu ya. Ini kemarahan terhadap lembaga ini luar biasa besar, dan dengan cara seperti itu saya sepakat dengan Anda Pak Mahfud MD itu ingin memberikan pesan pada publik, pemerintah nggak tinggal diam kok dalam hal ini, begitu kira-kira ya. Memang artinya udah ada sinyal sebetulnya. Ini saya dalam kalkulasi begini, analisis saya, sebelum Mahfud ngomong ke publik pasti Mahfud adalah lapor presiden, dan pasti presiden menganggap sebaiknya itu dijadikan sebagai kasus hukum. Kan nggak mungkin Mahfud ambil risiko membuka soal itu kemudian backfire efeknya itu pada Pak Jokowi, kan nggak bisa itu. Jadi Mahfud tetap taat pada hierarki, dia pasti secara ya mungkin courtesy call dengan Pak Presiden. Pak Presiden, ini saya punya data loh, begini-begini. Ya soal gini-ginian Pak Presiden itu kan nggak terlalu ambil pusing juga, makanya dia selalu menyerahkan segalanya ke Menteri Keuangan Sri Mulyani, soal utang, soal investasi ke Luhut, soal Polhukam ke Mahfud. Dan memang secara teknis Pak Jokowi kan tidak terlalu concern ya terhadap pemberantasan korupsi. Dan itu diamati oleh para pengamat anti korupsi dengan menandatangani undang-undang revisi KPK itu. Dan meskipun secara naratif, secara lisan, sebagaimana diungkapkan oleh Azumari Azra, dia ingin memberantas korupsi, tapi harus dibaca dengan sebaliknya. Ucapan Pak Jokowi itu, kata Azumari Azra almarhum, dia justru faktanya menandatangani undang-undang revisi yang berbeda dengan apa yang diucapkan, justru melemahkan KPK, dan itu berarti melemahkan pemberantasan korupsi. Dan kalau korupsi itu adalah bagian dari TPPU ya, atau memang sebangun dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan itu kalau memang begitu kita mempersepsi yang 349 triliun itu, maka nggak ada artinya juga buat Pak Jokowi, apalagi kekuasaan sebentar lagi hilang, dia nggak dapat poin apa-apa, apalagi proses skandal ini prosesnya akan memakan waktu lama, dan Pak Jokowi tidak mendapatkan poin apa-apa. Ya sudahlah, Food. terserah awakmu lah, mau dibuka ke publik ya ora apa-apa, terserah panjenengan, terserah sampean, kira-kira gitu. Ya sudah kehilangan harapan juga kan Pak Jokowi, apalagi semua partai menolak perpanjangan penundaan pemilu dan perpanjangan 3 periode ya. Jadi sudah menyerah memang Pak Jokowi itu, dan nggak mungkin juga dia mendorong pemberantasan korupsi atau bersih-bersih di Kemenq, karena di situ akan menyentuh anak buahnya yang paling dia cintai, yaitu Sri Mulyani kan, yang selama ini membackup persoalan keuangan negara, termasuk bagaimana menggelontorkan utang-utang untuk proyek-proyek ambisiusnya. Jadi analisa Rocky Gerung bahwa itu semua sudah dilaporkan ke Pak Jokowi, mungkin iya, tapi juga Pak Jokowi nggak terlalu ambil pusing, ya terserah sampean, dan bola ini tentu dimainkan oleh Mahfud ya, untuk kepentingan politik dia di masa depan ketika suksesi kepemimpinan atau pergantian rejim itu berlangsung, sehingga dia masih dapat tempat di dalam rejim baru karena kredit poin yang dia dapat dengan mengungkap seolah-olah dia membela civil society dengan berpihak atau membongkar kasus ini. Maksudnya begini nih, gimana menurut Pak Presiden tuh? Kita bisa bayangkan percakapan itu dengan Pak Mahfud, dan Presiden tentu dengan cara normatif mengatakan, ya itu kalau itu menyangkut soal-soal yang ada kriminalnya, ya sebaiknya diproses hukum. Kira-kira begitu pembicaraannya. Nah, Mahfud memang orang yang selalu, ya sebut aja, mencari sensasi, tapi ini sensasi yang bagus. Kan semua tokoh publik pasti mencari sensasi, tetapi pada Pak Mahfud sekarang sensasinya ada substansinya, itu masalahnya. Bukan sekedar sensasi, ada substansinya kok. Faktanya iya ada substansinya, tapi juga substansinya itu nggak akan selesai juga dalam 1 tahun terakhir untuk kasus yang ruwet dan sangat besar dan menyentuh 460 orang itu. Gimana menyelesaikannya di saat kekuasaan sudah berakhir?
dalam fase lemdak itu. Sensasi yang nggak berarti meskipun ada substansinya. Ada 200 kali PPATK membuat laporan individual, kasus individual ke Sri Mulyani, nggak ditanggapi selama 10 tahun ini kan. Jadi pasti itu mengendap sebagai problem tuh. Jadi saya tetap dorong Mahfud. Bukan 10 tahun, 24 tahun laporan itu nggak ditanggapi oleh Sri Mulyani. Dan kita juga curiga kenapa Mahfud kemudian agak lemes ya ngomongin skandal 349 triliun sekarang, kenapa nggak 4-5 tahun yang lalu? Kan dia juga udah tahu ya kan kasus itu, karena sudah dilaporkan ke Sri Mulyani itu sejak 2009, sekarang 2023, berarti kan 2024 tahun yang lalu sudah dilaporkan saat Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan zaman SBY malah, ya nggak? Jadi itu harus dicurigai juga motif-motif yang hidden agenda tersembunyi dari Mahfud MD. Bagaimana urusannya netizen terus kemudian mendorong supaya gaspol terus Mahfud melawan DPR. DPR justru mempertanyakan memang motif Mahfud sesungguhnya, membongkar-bongkar yang sebenarnya tidak boleh dibongkar ke publik kan ya. Dalam konteks itu DPR kita paham bahwa dia marah, dan meskipun kita tahu DPR juga belum tentu bersih ya toh? Tapi kita tahu juga belum tentu juga Mahfud itu bersih ya, dalam permainan politik tingkat tinggi ini ya. Untuk ucapkan itu tuh. Gitu ya Pak Mahfud ya. Oh, sebagai sahabat Mahfud harus dorong dong ya. Iya dong. Walaupun saya suka berselisih dengan dia, tapi dalam soal ini dia ada di depan dan masyarakat sipil, apalagi netizen membackup itu dengan bahasa tadi ya, gaspol. Ya gaspol gitu. Dan di kalangan netizen saya nggak membackup. Itu juga ada sekarang istilah yang mereka viralkan, sebut bahwa no viral no justice. Dan saya kira itu logika, mungkin itu logika. Nice. Ya. Oke, kita dudukkan dulu ya. No viral, no justice itu artinya ada upaya untuk membuka kasus ini jadi bahasa hukumnya causa celebre. Jadi kasus yang diselebrasikan, bukan memanfaatkan street justice, tuntutan jalanan untuk membuka ini. Beda itu tuh. Kan banyak juga kasus yang karena tuntutan jalanan maka dia mesti dihukum, nggak bisa itu, nggak ada keadilan yang basisnya street justice itu, apalagi mob justice itu, mobcracy itu beda tuh. Jadi ini justru karena ada konteks, yaitu kasus anak Ditjen Pajak itu, anak pejabat pajak, dan kasus keluarga petugas pajak di daerah yang hidupnya hedonik gitu, juga di custom, di bea cukai. Maka netizen menganggap ini pasti bagian atau satu nada dengan kasus-kasus itu tuh. Kan itu netizen gaspol. Jadi gaspol itu kan ada konteksnya sebelumnya, ada pretext. Ya. Oke. Ini nggak berbeda juga karena sebelumnya itu PPATK juga menyebut ada dana 1 triliun dari kejahatan lingkungan yang masuk ke partai politik. Nah, ini yang rupanya membuat perang juga dari salah satu anggota Komisi 3, dari Dahlan dari PDIP, yang dia kemudian saya tanya mana ini direktur pertindakan atau apa, saya pengen kenalan. Anda coba mesti bertanggung jawabkan pernyataan Anda tentang adanya dana 1 triliun ke kementerian dari kejahatan lingkungan masuk ke partai politik, karena ini kan bisa makin memperburuk citra partai politik. Itu yang dia ingatkan. Dan dalam kasus yang ini dia juga mengingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud itu bisa menghancurkan reputasi Kementerian Keuangan yang menurut dia relatif paling baik gitu. Ya justru karena reputasi tertinggi ada pada Sri Mulyani, maka sasaran mata netizen seperti Sri Mulyani kan. Nah itu prinsip itu kan semakin tinggi pohon itu angin akan dari situ. Jadi ngaco juga di partai-partai putih mau selamatkan reputasi Sri Mulyani, itu nggak benar juga. Nah orang makin curiga, berarti ada sesuatu semacam ya perjanjian diam-diam antara Sri Mulyani dan partai politik dalam kasus ini. Jadi mungkin nanti satu waktu kalau dibuka di dalam berapa 499 kasus itu ada soal yang menyangkut 2-3 orang partai politik. Kan begitu intinya kan. Ya. Kalau kita lihat misalnya data terakhir juga dari PPATK juga yang membuat data bahwa 49 triliun dana yang tidak jelas juga disinyalir hasil dari ekstraktif industries itu masuk ke partai-partai politik. Itu baru minggu lalu juga dilakukan yang sama. Jangan-jangan itu ada kaitannya tuh. Dan semua kita hendak mencurigai karena tahun politik, kenapa bereaksi begitu besar partai-partai politik. Jadi apakah partai-partai politik sebetulnya sudah diijon oleh dana itu?
sehingga kemudian sekarang marah-marah. Jadi kita tahulah apa kelakuan dan watak dari partai politik. Ya, nah yang saya heran begini, Bung Rocky, kan tadi Anda jelas Anda dengan tegas menyatakan bahwa ya Pak Mahfud memang berpolitik, tapi tentu politiknya tentu berbeda. Yang saya agak terkejut juga, mengapa kemudian tudingan bahwa Pak Mahfud itu berpolitik itu datangnya dari partai oposisi seperti Demokrat gitu ya. Padahal sebenarnya kalau mau menggunakan momen politik kan harusnya ini bagi Demokrat ini justru ini bisa digunakan untuk melemahkan posisi pemerintah, tapi sebaliknya justru malah di sini Demokrat ikut menyerang Pak Mahfud. Saya agak heran. Ya mungkin Mahfud udah bikin percakapan empat mata dengan Anies kali itu, sehingga mulai cemburu. Jadi tetap kita melihat tuh poin Demokrat, ada aja poin Demokrat, betul secara normatif nggak boleh dibocorkan. Tetapi ada pertimbangan yang disebut hak khusus dari Menko untuk kan dia bisa bayangkan ini kalau nggak dibuka justru jadi masalah besar kan. Jadi semacam hak diskresi dari Pak Mahfud untuk membuka itu tuh. Walaupun normanya nggak bisa, tetapi hak diskresi itu ada. Karena keadaan-keadaan yang sekarang itu kan orang curiga terus. Jadi Mahfud memang ambil risiko dengan tuduhan bahwa dia berpolitik. Pasti aja dia berpolitik itu. Apa misalnya? Ya dia mau buktikan bahwa dia masih mampu untuk berdiri tegak di tengah-tengah mental korupsi kabinet, di tengah-tengah mental korupsi partai. Itu yang dicemburui. Kenapa begitu? Karena Mahfud karir politik masih panjang, dia masih sampai di 2009 tuh. Jadi orang boleh anggap berpolitik, tapi ini politik yang baik, membuka kasus dengan cara menjadi deep throat, menjadi pembisik itu sama seperti kasus Watergate. Itu orang dalam juga yang buka itu kan. Bayangin kalau nggak dibuka itu berarti Nixon bebas dong berkeliaran menyedot data-data lawan politiknya kan. Jadi kita biasakan aja untuk lihat di dalam era tunggang langgangnya politik, semua akhirnya berupaya untuk nyari poin. Nah Demokrat tentu mau cari poin juga dengan berbaik-baikan. Ya itu semua nyari poin ya di saat kekuasaan Pak Jokowi sudah decline, sudah meluruh. Yang bisa dilakukan oleh Mahfud tentu tidak ngambil uang sana sini karena memang aksesnya itu nggak ada, tapi tentu dia mencari poin dengan melakukan investasi politik dengan seolah-olah dia adalah bagian dari civil society dan orang lupa kaki Mahfud dua-duanya terbenam dalam kekuasaan yang sangat intens membela Jokowi dan segala hal tentu dia sudah alami pahit manisnya bersama Jokowi, dan sekarang dia mencoba di akhir-akhir kekuasaan Jokowi dia ingin mencoba membersihkan dirinya sendiri dengan menumpang gelombang skandal yang sangat besar di Kemenq, yaitu gelombang 349 triliun. Dia sedang mencari poin, dan jangan lupa poin itu sudah didapatkan Mahfud ketika dia semakin diperbincangkan di ruang-ruang publik. Dan sekarang DPR mencoba untuk menghadapi Mahfud dengan mempidanakan Mahfud. Itulah sasaran yang ditunggu oleh Mahfud sendiri, sehingga dia masuk secara mendalam dan intens sekali dalam titik fokus perhatian publik, dan di situ poin Mahfud itu dia mendapatkan poin yang banyak sekali untuk dia maju sebagai tokoh politik di masa depan dalam perspektif yang seolah-olah dia seorang politikus yang bersih tanpa melakukan kesalahan apa-apa di saat pemerintahan rejim Jokowi. Dengan Ibu Sri Mulyani itu. Kan itu artinya mau baikin Ibu Sri Mulyani. Kalau kita tanya kenapa argumennya mengarah pada membela Ibu Sri Mulyani, kan ngaco juga. Jadi bilang aja kalau misalnya Mahfud itu melanggar hukum, ya bilang aja Mahfud melanggar hukum. Bukan ditambahkan kalimat bahwa itu artinya menyerang Sri Mulyani. Ya enggak begitu. Jadi ngapain Demokrat bela Sri Mulyani? Ya. Oke, nah mari kita coba pahami ya apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud MD, karena ternyata ini bisa kita sebut sebagai satu rangkaian dalam sebuah sarasehan di kementerian yang dilaksanakan oleh Kementerian ESDM. Pak Mahfud itu menunjukkan betapa sudah dia menggunakan kalimat yang seperti ini, korupsi negeri ini sudah gila. Itu kata Pak Mahfud MD kan, dia menyatakan bahwa kita mau menengok kemanapun itu di situ ada korupsi, mau di darat, laut dan udara itu semua ada korupsinya, yang seperti itu disampaikan
Iya, kalau kita noleh kemana saja ada korupsi lah. Pak Mahfud bagian rejim yang berkuasa dan tidak bisa menghentikan korupsi yang kita bisa lihat di setiap sudut sejarah atau sudut pandang mata kita. Jadi pertanyaan etisnya, terus apa fungsi Pak Mahfud? Apa fungsi rejim yang di dalamnya ada Pak Mahfud dalam korupsi yang menggila itu? Bukan sekedar memetakan persoalan, tapi bagaimana menyelesaikan korupsi secara radikal, dan itu tidak dilakukan oleh rejim Pak Jokowi, di mana salah satu skrup penguat dari rejim itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Pak Mahfud. Jadi saya kira Pak Mahfud Kalau soal korupsi di mana-mana saya juga bisa ngomong itu, tapi kan kita sebagai bagian dari netizen kan nggak punya power, nggak punya kekuasaan untuk mengubah itu. Sementara Mahfud kan punya kekuasaan. Rejim itu punya kekuasaan, punya otoritas, punya tanda tangan, punya anggaran, gitu. Dan itu tidak digunakan untuk memberantas korupsi selama 2 periode kepemimpinan Pak Jokowi. Malah justru Mahfud mengatakan korupsi ada di mana-mana. Lah panjenengan ada di mana? Ketika korupsi itu ada di mana-mana. Panjenengan sampean ada di istana, tapi tidak melakukan apa-apa untuk menghilangkan korupsi itu. Ya kan? Dan itu kan satu paradoks ya, yang ada di dalam diri Mahfud atau dalam diri rejim sekarang ini terhadap persoalan korupsi yang menggila. sadar memang melihat bahwa ini dia nggak mungkin kalau sendirian membenahi, dan karena itu dia perlu dukungan dari publik. Memang itu faktanya, dan justru itu untuk diperlihatkan pada internasional. Seminggu lalu data indeks korup Indonesia disebut negara paling korup di kalangan G20. Bayangin coba, itu data luar negeri. Jadi pasti itu juga akan dinilai. Kalau ditutupi, ya Indonesia bagaimana nggak naik-naik dong indeks perbaikan korupsi itu. Jadi saya anggap Mahfud memang Bukan ditutupi sebenarnya. Bagaimana tindakan yang extraordinary itu, tindakan yang sangat drastis untuk memberantas kejahatan yang memang luar biasa ini. Kalau cuma buka-buka gitu aja ya, fungsi penguasa apa yang punya kekuasaan, punya otoritas, dan punya anggaran, dan punya daya pemaksa, itu. Kalau di Cina kan koruptor itu dikasih peti mati, gitu. 1 peti mati disiapkan, kata Xi Jinping, untuk saya sendiri kalau dia menjadi koruptor. Tembak dan masukkan peti mati. Itu satu shock terapi dalam narasi. Dan di Indonesia dalam kepemimpinan Pak Jokowi tidak ada narasi yang semacam shocking yang mengejutkan publik atau mengejutkan para koruptor. Jadi koruptor merajalela karena kepemimpinan yang lemah dalam pemberantasan korupsi. Dan hanya mengungkapkan itu nggak terus menyelesaikan masalah kan? Menyelesaikan masalah itu perlu juga satu tindakan yang berani. Dan Mahfud bukan orang yang berani karena dia nggak punya kekuasaan untuk menyelesaikan itu. Hanya ngomong dari dulu kerjanya Pak Mahfud itu kan? Kalau kata orang Parung, memang mulutnya lemes. Lemes itu apa sih? Komentar ya, lemes. Ya, suka ngomong sono kemari, ngomong sana kemari. Sebagai Menko Polhukam, tapi nggak menyelesaikan masalah apa-apa. Korupsi tetap merajalela, ya nggak? Ya kan? Nggak berkurang korupsi itu dengan diungkapkan data 349 triliun ini. mengambil risiko dalam soal itu. Bahkan dia mungkin merasa udahlah ini ya akhir dia untuk berbuat baik pada bangsa gitu kan. Dan itu justru yang dibaca oleh netizen. Jadi kalau konteksnya adalah pandangan Mahfud bahwa kiri kanan atas belakang 8 penjuru angin adalah korupsi, masa dia diam? Kan itu intinya kan. Jadi bagian ini yang saya anggap yang otentik pada Mahfud yang nggak pernah berubah ya bagian-bagian ini. Ada kesempatan-kesempatan di mana Mahfud MD balik jadi masyarakat sipil, balik jadi tokoh LSM, balik jadi tokoh kritisi akademis itu. Nah bagian itu yang nggak dipahami oleh partai politik. Dianggap Mahfud bermain politik, dia memang bermain politik dalam upaya untuk membersihkan karat-karat korupsi di semua 8 penjuru mata angin. Ya, tidak dipahami atau justru mereka mengkhawatirkan langkah Mahfud Amin, Pak Mahfud MD ini. Yang pertama dia nggak paham bahwa Mahfud ada watak untuk fight back loh gitu. Selalu. Problemnya itu Mahfud harus diundang ke DPR.
dan ngomong di DPR, jangan ngomong di FNN. Ya nanti baru ketahuan Mahfud itu dikepruk di DPR, bisa nggak dia mempertahankan secara argumentatif itu. Tapi kita juga aneh terhadap DPR, kenapa undangan ke Mahfud MD, undangan ketua Komisi 3 kok nggak ditandatangani itu sama yang undang sama DPR. Itu juga permainan politik tingkat tinggi, dan kita sebagai netizen atau sebagai rakyat biasa merasa dibohongi juga sama apa? Sama DPR. Sebenarnya mereka mungkin jangan-jangan Mahfud dan anggota DPR ketuanya itu sudah telepon-teleponan. Saya undang tapi saya belum tanda tangani, ya pura-puranya gitu. Jadi ada kesalahan teknis sehingga Pak Mahfud selamat tidak dihakimi di DPR. Kan anggota DPR itu kan pikirannya berbeda-beda dan mereka mempunyai hak imunitas kan, hak kekebalan itu. Bisa Mahfud bisa kelojotan kalau dia datang ke DPR, ya kan? Mahfud bisa kelojotan kalau datang ke DPR. Untung dia itu nggak datang, alasannya memang surat undangan dari DPR itu tidak ditandatangani, lupa. Aneh itu yang harus dicurigai dari DPR. Kenapa tanda tangan itu sampai lupa? Kan ada sekretarisnya yang ingatkan. Masa sekretarisnya lupa? Kalau semuanya lupa, ini bangsa apa? Bangsa amnesia. Segalanya lupa. Nyolong juga lupa. Korupsi lupa. Tahu-tahu uangnya berpindah ke kantong sendiri. Jadi agak janggal ya. Undangan ke Mahfud itu nggak terjadi gara-gara tidak ada tanda tangan. Itu ya, analisa itu yang tidak di variabel itu yang tidak masuk dalam perhitungan Rocky Gerung. Oke, kata sekarang Mahfud sudah berhasil membuka kasus itu di publik. Sekarang ya dia secara gentle harus datang ke DPR dan harus diundang oleh DPR kembali, ya kan? Kan Mahfud nggak datang karena undangannya nggak ada. Alasannya tanda tangannya belum ditandatangani undangan itu oleh ketua fraksi atau ketua fraksi apa? 3 itu apa namanya? Iya, Komisi 3 itu. Itu juga aneh ya. Dan bagian itu tidak disorot oleh Rocky Gerung. Dan kemampuan itu personal tentunya. Yang kedua, tentu dia tahu dengan watak itu bisa Mahfud masuk lebih jauh ke partai-partai yang sebetulnya datanya ada di Kementerian Koordinatornya. Jadi tetap orang khawatir Mahfud bisa melangkah lebih jauh, lalu terseret lah di dalam laporan PPATK itu ada tokoh-tokoh partai putih ternyata di situ tuh. Dan dari mana? Itu kan laporan keuangan akuntansi yang bisa saling cross check kan. Ini PPATK kan mudah, ini 2 variabel di cross check jadi 4 kasus. 4 kasus itu dibahas lebih lanjut 16 kasus. Itu kan begitu aja kan algoritma bekerjanya. Kalau kita masukin satu nama, itu akan muncul di beberapa rekening nama itu. Mungkin saja dalam rekening yang satu namanya belum muncul, begitu algoritma keempat itu atau diferensial keempat muncul nama seseorang yang ternyata adalah tokoh politik atau anggota partai putih. Ya mampus lah tuh, hancur. Dan netizen ini kalau saya baca-baca memang mencatat apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud dalam membongkar-bongkar. Sekarang kelihatannya mulai ada semacam understanding begitu antara netizen dengan Pak Mahfud MD gitu. Kan itu yang dan Mahfud selalu nikmati itu. Kita tahu Pak Mahfud tuh kalau ada dukungan masyarakat sipil, wah itu adrenalinnya naik. Itu saya kenal watak sahabat itu. Oke. Jadi saya kira kalau toh nanti sekarang ini sudah semacam melakukan cyber gitu ya, para anggota Komisi 3 itu bahwa Pak Mahfud melanggar undang-undang itu bisa dipidanakan dan sebagainya. Saya kira ini tidak akan mengubah ya Pak Mahfud kemudian surut untuk memenuhi undangan dari Komisi 3 pada tanggal 29 nanti. Oh, diundang sudah ya? Ini justru peluru balik buat Mahfud untuk peluru lebih gede lagi. Karena dia paham apa yang disebut melanggar undang-undang itu. Dia tahu itu pasti melanggar undang-undang. Tapi dia akan bilang ada situasi lain, ada diskresi pada dia itu. Lain kalau Mahfud itu menteri perdagangan yang buka itu, atau dia menteri apa namanya? Oh, mau diundang toh? Bagus berarti. Kita lihat pertempuran yang sangat brutal nanti di DPR antara Mahfud dikeroyok oleh anggota dan ketua Komisi 3 DPR RI. Kita tunggu permainan yang semakin seru, semakin menggebu. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobrun Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Dan manfaatkanlah 1 bulan puasa ini untuk fokus beramal soleh sebanyak-banyaknya. Sebagaimana nasihat para ulama-ulama kita di Indonesia. Thank you.